kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Shalom. Selamat sore saudara terkasih dimanapun berada, baik di rumah, di pasar, di ladang, di lembah, dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, kiranya menyertai kita di dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, diberkatilah kita pada hari ini yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah kita yang selalu berjaga-jaga dalam doa. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, pada akhir zaman ini, bila orang berkata pada zaman ini adalah zaman kegelapan, namun bagi kita anak-anak Tuhan, kita menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah kegelapan. Walau 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Kau akan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Jika kita hidup di dalam kebenaran, jika kita hidup dalam kehendak Tuhan, menjauhi segala dosa, segala kotoran, kejahatan yang ada di dalam diri kita, dan kita terima firman Tuhan dengan lemah lembut, kita akan hidup di dalam terang, hidup di dalam keselamatan, dalam perlindungan Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi Tuhan menyertai, mengasihi orang-orang yang mengasihi firman-Nya, yang melakukan firman-Nya. Itulah firman Tuhan, saudara terkasih. Firman Tuhan ya dan amin, kekal selama-lamanya. Walau bumi bergoncang, langit berlalu, namun firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Sebab itu kita harus berpegang pada janji Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Jangan kita berpegang pada kata-kata orang. Jangan kita berpegang kepada ilah-ilah zaman, perkataan-perkataan yang negatif, tetapi kita harus berpegang kepada firman Tuhan, teguh di dalam iman, dalam pengharapan, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, kita harus berpegang kepada janji firman Tuhan. Tuhan menolong orang yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup berseru mengandalkan Tuhan. Tetapi Tuhan menghukum orang yang berbuat jahat, yang tidak mencari Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya dan apa yang ada pada dirinya, sehingga menjauh daripada Tuhan, menjauh dari kasih Tuhan. Sebab itu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah orang berkata zaman kegelapan atau zaman yang sukar, tetapi janji firman Tuhan ya dan amin. Jika kita hidup bertekun di dalam iman, menjauhi kejahatan dan kotoran yang banyak itu, tetapi menerima dengan lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita, kita akan terlindung, kita akan di bawah pada perlindungan Tuhan yang sempurna dan ajaib. Biarlah pagi hari ini kita selalu bersuka cita, saudara terkasih, karena Roh Allah ada di dalam kita dan firman Tuhan selalu menerangi hati kita, yang menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi terang bagi jalan-jalan kita. Saudara terkasih, pada pagi hari ini, sore hari ini saya akan berbagi firman bagi kita semua, sehingga kita
oleh firman ini dapat berjalan di dalam kebenaran, menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Kita membaca firman Tuhan yaitu pada Lukas 12 ayat 36. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara terkasih, hendaklah pinggangmu tetap berikatkan kebenaran dan pelitamu tetap menyala, yaitu engkau menjadi terang. Pelita itu, saudara terkasih, menerangi orang sekelilingnya. Pelita itu ialah perbuatan-perbuatan yang baik. Pelita itu ialah sinar daripada kita, di mana firman Tuhan ada di dalam kita, sehingga kita menjadi pelaku firman dan kita bercahaya dimanapun berada. Dan kita berikatkan pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan, dan berketopangkan keselamatan, berkasutkan kerelaan, beritakan firman damai sejahtera dimanapun kita berada, dan terimalah pedang roh dan perisai iman untuk memadamkan panah api jahat tipu muslihat iblis. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Saudara terkasih, hendaklah kita senantiasa berjaga-jaga seperti kita menantikan tuannya yang hendak pulang dari perkawinan, di mana jika tuannya datang, kita membuka pintu dengan tidak bercacat celah, dengan siap sedia, berikat pinggangkan keadilan, mempunyai pelita. Saudara terkasih, yaitu kita harus senantiasa berjaga-jaga, hidup tekun di dalam iman, menjauhkan segala kejahatan. Senantiasa kita membereskan, mengerjakan keselamatan kita, saudara terkasih, sehingga pada waktu mempelai datang mengetok pintu, kita tidak dalam keadaan tertidur atau kita mabuk, tetapi kita sudah siap sedia, mempunyai pelita dan berikat pinggangkan kebenaran, saudara terkasih, dan menjadi terang. Saudara terkasih, biarlah kita mau bersuka cita hari ini. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang, dan berbahagialah kita. Kita adalah hamba-hamba, saudara terkasih, yang didapati tuannya dalam keadaan berjaga-jaga, dalam keadaan senantiasa mengerjakan keselamatan, mempunyai pelita, mempunyai perlengkapan senjata Allah, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan. Saudara terkasih, sesungguhnya ia akan datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan. Saudara terkasih, sehingga Tuhan kita membuka pintu baginya dan kita makan bersama-sama dengan Tuhan dengan berikat pinggangkan keadilan yang menjaga kita. Saudara terkasih, biarlah kita senantiasa berjaga-jaga, berbaju jirakan, memperlengkapi senjata Allah pada diri kita, mempunyai pelita, sehingga ketika Tuhan itu datang dari perjamuan nikah dan kita telah siap sedia dan kita tahu dan kita membuka pintu dan kita makan bersama-sama dengan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kita akan membaca firman saudara terkasih, Lukas 13 ayat 10.
di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, yang bungkuk. Saudara terkasih, pada hari Sabat kita akan membacanya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Saudara terkasih, Tuhan Yesus menyembuhkan orang tua yang bungkuk, di mana orang tua itu bungkuk sudah 18 tahun. Saudara terkasih, di mana Tuhan Yesus menyembuhkannya. Saudara terkasih, di mana kita mengalami kebungkukan, itu adalah gambaran bagi kita. Kita akan menjadi bungkuk, saudara terkasih, jika kita hanya melihat ke bawah, melihat perkara-perkara dunia, melihat segala keinginan-keinginan daging, yaitu perkara-perkara di bawah. Sebab itu kita harus melihat perkara-perkara di atas, saudara terkasih, yaitu perkara-perkara kerajaan surga, perkara-perkara di mana Yesus Tuhan berada di sebelah kanan Allah. Saudara terkasih, kita kalau bertemu Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus dengan membuka hati, terima firman, terima Roh Kudus, kita akan sembuh dari penyakit kebungkukan kita, dan kita akan menjadi anak-anak yang bangkit, yang menjadi anak-anak yang tegak di dalam iman, dalam pengharapan dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristuslah yang menyembuhkan kita dari segala macam beban kehidupan kita yang membuat kita bungkuk. Sebab di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dimerdekakan, kita diselamatkan, disembuhkan dari dosa-dosa kita, sehingga kita tidak malu lagi, sehingga kita tidak bungkuk lagi, tetapi kita tegak berdiri di bawah naungan perlindungan yang maha tinggi, Yesus Kristus, sehingga kita beroleh kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu, saudara terkasih, jika kita beribadah, jangan kita mencari perkara-perkara dunia, perkara-perkara jasmani, tetapi carilah Yesus Kristus, supaya kita sembuh dari penyakit kebungkukan kita, penyakit beban pikiran, penyakit kekhawatiran, penyakit ketidakmampuan, tetapi oleh jamahan firman Tuhan, jamahan Roh Kudus, kita disembuhkan hingga kita bangkit dan kita sembuh, dan kita bersukacita, menari, beria-ria oleh karena firman Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati kita, yang memberikan sukacita, damai sejahtera, sehingga kita dapat berdiri tegak, beria-ria di dalam Yesus Kristus. Hilanglah beban, hilanglah masalah, hilanglah segala sakit penyakit, karena firman Tuhan yang menjamah kita, menyembuhkan kita. Saudara terkasih, biarlah kita diberkati pada hari ini oleh firman Tuhan. Saudara terkasih, di mana kita harus senantiasa berjaga-jaga, mempunyai pelita dan berikat pinggangkan, dan kita janganlah menjadi orang yang bungkuk, yang selalu melihat perkara-perkara jasmani yang membuat kita khawatir, bimbang, dan ragu. Tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu dalam doa dan ucapan syukur, dan kita tidak usah takut, saudara terkasih, sebab kita hidup bukan oleh karena makanan saja, tetapi oleh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima. Itulah firman yang menyembuhkan kita, yang menyelamatkan kita, dan itulah firman yang memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Saudara terkasih, kiranya kita diberkati hari ini oleh firman Tuhan, dan biarlah kita menjalani hari-hari ini dengan perlindungan Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan penyertaan Tuhan oleh firman-Nya, oleh Roh Kudus-Nya yang senantiasa menerangi hati kita
yang mengajar kita, memimpin kita, memberikan kita damai sejahtera sukacita, menghibur kita. Terima kasih pada hari ini kita bersyukur, dan biarlah pada hari ini kita diberkati. Sampai disinilah bincang-bincang santai kita sudah terkasih, dan kiranya diberkatilah kita yang datang di dalam nama di nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya. Kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, berkat-Nya berlimpah bagi kita. Jika kita boleh bernapas, itu semua karena firman Tuhan, sebab kita hidup karena seizin Tuhan. Saudara terkasih, saudara kasih, terima kasih. Shalom, shalom. Kiranya biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.